gue bilang tadi ada aspek normatif yang penting, itu Bandung. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu kan menjustifikasi, dan Barat itu menjustifikasi tatanan dunia baru pasca Perang Dunia Kedua dengan nilai-nilai liberal kan, soal kebebasan dan macam-macam, untuk kemudian menghadapi ancaman dari Evil Empire Uni Soviet gitu kan. Dan tapi itu kemudian bagi mereka yang ada di Asia dan Afrika terlihat hipokrit, karena lu bilang kebebasan individu tapi lu nggak kasih kebebasan ke gue gitu. Manusianya kok ada yang dianggap punya hak individu, ada yang dianggap nggak punya hak gitu kan. Nah, Bandung itu kemudian menjadi konstelasi nilai normatif yang bisa disusupkan masuk ke dalam tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua dengan penafsiran dari sudut pandang mereka yang tadinya terjajah tadi. Jadi PBB dan macam-macam kemudian harus menyesuaikan dengan tuntutan dari yang secara material power itu lebih lemah. Nah, ini menarik karena dari tadi kan kita bicara tentang bagaimana great powers itu berkompetisi, berperang. Ternyata nggak cuma great powers loh yang bisa membentuk dunia. Ya, kita bersatu juga bisa. Kita nggak boleh menyerahkan nasib dunia itu hanya pada G2 ya, pada Amerika Serikat dan Tiongkok gitu kan. Seperti juga dulu orang-orang yang dianggap bukan manusia ini, mereka yang ada di Asia dan Afrika ini dianggap seperempat manusia, separuh manusia, bahkan ada penelitian tengkorak-tengkorak ini Belanda ada itu bikin di film penelitian Django Unchained. Ya, tengkorak orang Jawa itu lebih kecil dari tengkorak orang Belanda, sehingga orang Jawa itu lebih inferior. Perkembangan orang Jawa itu paling bagus adalah perkembangan orang Eropa abad 16, abad 17 gitu. Jadi dianggap belum siap untuk merdeka gitu. Makanya justifikasinya adalah kita ajarin dulu civilizing mission, penjajahan. Nah, tapi ternyata orang-orang yang dianggap lebih lemah dan material power itu memang lemah, ternyata bisa loh membentuk dunia